Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc yang telah memberikan tugas, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Semoga dari video presentasi kami ini kita semua mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang zat-zat yang bersifat karsinogenik serta mutagenik. Baiklah, langsung saja tidak perlu memperpanjang mukadimah. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Utami dengan NIM 2301199, dan teman saya ada Khairunisa Nur Rahayu dengan NIM 2301207, Dian Carolina Hasti 2301208, Mira Apriani 2301219, Nadila Putri 2301222, Siska Maharani 2301238, Suci Arifah 2301239, dan Tiara Maulana Putri dengan NIM 2301241. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Zat karsinogenik adalah senyawa atau agen yang dapat menyebabkan perkembangan kanker pada manusia maupun hewan. Kanker terjadi ketika sel-sel tubuh mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali akibat kerusakan atau perubahan bahan materi genetik atau DNA sel. Zat karsinogenik berperan dalam proses ini dengan memicu mutasi genetik, mengganggu mekanisme pengaturan sel, atau menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sel kanker. Sementara itu, sumber buatan mencakup bahan kimia yang digunakan dalam industri seperti benzena, formaldehid, dan asbestos. Selain itu, hasil pembakaran bahan organik seperti asap rokok dan gas buangan kendaraan juga mengandung zat karsinogenik seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Zat mutagenik adalah senyawa atau gen yang mampu menyebabkan perubahan pada material genetik DNA dalam organisme hidup. Mutasi yang diakibatkan oleh zat mutagenik dapat bersifat permanen dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit genetik, cacat lahir, dan kanker. Mekanisme utama zat mutagenik adalah mengganggu struktur DNA melalui kerusakan langsung, penggantian basa nitrogen, atau menyebabkan patahan pada untaian DNA. Dari hasil uji mutagenisitas dan anti kanker ekstrak aseton dan enheksana dari kulit batang sesut atau Garcinia picrorhiza. Berdasarkan hasil uji, bahwa kedua ekstrak itu menunjukkan sifat mutagenik yang positif, tetapi pada dosis tertentu, ekstrak juga mengindikasikan efek anti-mutagenik yang potensial. Kemudian, berdasarkan penelitian pada jurnal tersebut, zat mutagenik yang dapat digunakan sebagai kontrol positif dalam uji AMES adalah 4-nitroquinolin N-oksida. Selanjutnya ada uji mutagenisitas dan anti kanker ekstrak aseton dan enheksana dari kulit batang sesat Garcinia picrorhiza. Zat ini dikenal sebagai agen mutagenik yang kuat dan digunakan untuk menginduksi mutasi pada bakteri Salmonella typhimurium dan Escherichia coli dalam eksperimen tersebut. Penggunaan zat ini bertujuan untuk membandingkan kemampuan mutasi yang dihasilkan oleh ekstrak uji, ekstrak aseton, dan enheksana dari Garcinia picrorhiza dengan zat mutagenik yang sudah terbukti. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ekstrak yang diuji tidak bersifat mutagenik, yang berarti mereka tidak menyebabkan mutasi pada bakteri uji. Hal ini mendukung potensi ekstrak tersebut sebagai kandidat agen anti kanker karena mereka menunjukkan aktivitas sitotoksik dan anti mutagenik tanpa memicu efek mutasi baik yang signifikan. Selanjutnya, dari penelitian uji mutagenisitas ekstrak kloroform daun amre atau Geranium radula terhadap bakteri Salmonella typhimurium,
membahas mengenai zat karsinogenik dan mutagenik itu memiliki potensi untuk menyebabkan perubahan biologis yang membahayakan bagi tubuh manusia. Zat karsinogenik ini memicu perkembangan kanker melalui berbagai mekanisme seperti merusak struktur DNA atau mengganggu jalur persinyalan sel yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Contohnya meliputi benzopiron, asbestos, dan radiasi ionisasi. Sementara itu, zat mutagenik secara khusus menyebabkan mutasi pada DNA, seperti substitusi basa, delesi, atau kerusakan kromosom, yang dapat diuji dengan metode seperti uji Ames. Contohnya itu ada natrium azida dan nitrosamin. Meskipun berbeda, banyak zat mutagenik yang bersifat karsinogenik. Hal ini disebabkan karena mutasi yang mereka sebabkan itu dapat mengganggu gen pengatur siklus sel atau perbaikan DNA, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya risiko kanker. Jadi, pemahaman tentang kedua zat ini penting untuk menilai risiko toksisitasnya dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa ekstrak kloroform daun amre menunjukkan potensi mutagenik, terutama melalui bagian larut benzen yang memicu mutasi DNA pada Salmonella typhimurium, seperti tipe framesheet dan substitusi pasangan basa. Senyawa seperti terpenoid dan flavonoid dalam ekstrak ini diduga berkontribusi terhadap efek tersebut. Meskipun mekanisme spesifiknya itu masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Jadi, hubungan antara sifat karsinogenik dan mutagenik seringkali saling terkait, di mana mutasi DNA yang diinduksi oleh zat mutagenik seringkali menjadi langkah awal dalam proses karsinogenesis. Namun, tidak semua zat karsinogenik bersifat mutagenik, karena sebagian bekerja melalui mekanisme non-genetik. Sehingga pemahaman mendalam mengenai sifat dan mekanisme kerja kedua zat ini sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan penyakit seperti kanker serta pengembangan terapi yang lebih efektif. Selanjutnya ada pemanfaatan limbah kulit pisang kepok atau Musa paradisiaca sebagai biosorben zat warna rodamin B. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan dua variabel, yaitu waktu kontak dan konsentrasi rodamin B. Waktu kontak diuji di dalam 5 level, yaitu 10, 30, 60, 90, dan 120 menit. Sedangkan konsentrasi rodamin B diuji dalam 5 level, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm setiap perlakuan diulang 2 kali. Kulit pisang kepok yang telah dibersihkan, dicuci, dikeringkan, dan dihancurkan sebelum digunakan sebagai biosorben. Proses absorpsi dilakukan dengan mencampurkan tepung kulit pisang dengan larutan rodamin B pada konsentrasi tertentu dan waktu kontak yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pemanfaatan limbah kulit pisang kepok atau Musa paradisiaca sebagai biosorben zat warna rodamin B. Rodamin B ini merupakan zat warna sintetis yang banyak digunakan dalam industri tekstil atau pembuatan batik. Meskipun fungsinya penting dalam memberikan warna yang cerah, rodamin B ini memiliki sifat sebagai zat karsinogenik dan mutagenik yang dapat menimbulkan risiko kesehatan serius. Sebagai karsinogenik, itu rodamin B dapat menyebabkan kanker jika terpapar dalam jumlah besar atau dalam waktu lama, karena kemampuannya merusak DNA atau sel tubuh yang pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal. Selain itu, jika bersifat mutagenik, yang berarti dapat menyebabkan mutasi genetik dapat mengubah struktur DNA. Mutasi ini berpotensi menghasilkan kelainan genetik yang dapat diwariskan pada generasi berikutnya atau mengganggu fungsi sel. Analisis sifat karsinogenik dan mutagenik pada zat kimia dari limbah industri. Yang pertama, karsinogenik. Pewarnaan methylene blue dan malachi green menunjukkan potensi karsinogenik melalui pembentukan radikal bebas yang merusak DNA. Kongorek memengaruhi siklus sel, menghambat apoptosis, dan menyebabkan proliferasi sel abnormal. Selanjutnya yang kedua itu ada zat mutagenik.
Untuk CUE-SO4 menunjukkan sifat mutagenik dengan memicu kerusakan DNA langsung pada sel mikroorganisme dan bakteri uji. Untuk pewarna seperti basic fusin menghasilkan mutasi balik pada bakteri uji dalam kondisi laboratorium. Pemicu kanker dalam sate, ayam, bebek, ikan bakar, goreng, dan abon. Zat karsinogenik. Yang pertama ini ada amines heterosiklik atau HCAS. HCAS ini terbentuk ketika daging dipanaskan pada suhu tinggi seperti pada proses pembakaran atau pemanggangan sate, ayam, atau ikan. Lalu selanjutnya ada polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAHS. Terbentuk ketika lemak dari daging menetes ke api menghasilkan asap yang mengandung senyawa berbahaya. Selanjutnya ada aflatoksin. Aflatoksin ini merupakan senyawa yang diproduksi oleh jamur Aspergillus flavus yang dapat tumbuh pada bahan makanan tertentu termasuk pada olahan daging seperti abon yang bisa terkontaminasi jika tidak disimpan dengan benar. Selanjutnya yang kedua ada zat mutagenik. Zat-zat mutagenik terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada akrilamida. Akrilamida terbentuk dalam makanan yang dimasak pada suhu tinggi seperti dalam proses penggorengan atau pemanggangan. Makanan yang digoreng atau dibakar seperti ayam goreng ataupun ikan goreng, dia dapat mengandung akrilamida yang memiliki sifat mutagenik, yaitu dapat merusak materi genetik yang berpotensi dapat menyebabkan kanker. Yang kedua ada nitrosamin. Nitrit dan nitrat yang digunakan sebagai bahan pengawet di dalam daging olahan seperti abon, dia dapat bereaksi dengan senyawa amina di dalam daging untuk membentuk nitrosamin. Nitrosamin diketahui memiliki ataupun bersifat mutagenik dan juga karsinogenik, yang berarti dia dapat merusak DNA dan meningkatkan resiko berbagai jenis kanker termasuk kanker perut dan juga usus. Sekian dari video presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.